Mungkin podcast ini bakal panjang karena skop yang dibahas cukup luas, jadi siapin tempat duduk yang enak, pakai headset, dan kita mulai podcastnya. Hello, welcome to Positive.dev. Jadi di episode kali ini, kita membahas hal-hal kurang lebih seputar kelulusan. Karena kebetulan, si Jun ini, baru-baru ini, baru lulus skripsi. Mantap. Gimana rasanya udah lulus skripsi, Jun? Wah, tenang. Gue bisa berhenti bayar VPS Windows. Oke, mantap. Oke, itu cerita lain. Ya, tapi kurang lebih hari ini kita mau ngebahas pengalaman dan rencana setelah lulus itu kita bisa atau mau ngapain aja sih gitu. Jadi kayak ada opsi apa aja sih setelah lulus dan apa aja yang bisa diconsider gitu. Nah, ya. Betul. Menarik. Jadi gimana yang baru lulus? Kalau gue sih, kan baru lulus ya, masih belum tahu. Tapi yang pasti sih, karena kebetulan gue kan lulusnya pas sambil intern kan ya. Ya, Terus kebetulan juga diajak lanjut jadi full time. Ya jadi pasti setelah lulus langsung kerja sih. mantap. Kalau lu waktu itu pas setelah lulus ngapain? Makan-makan dulu, Jun. Waduh, nggak sempet. Enggak, waktu itu gue abis lulus makan-makan dulu. Oh iya, mantap. Ya abis lulus skripsi makan-makan dulu. Iya, Abis mantap. itu apa? Biasa revisi kan? Revisi, betul. Revisi. Abis itu istirahat sih gue dulu, Jun. Wah, gue juga tadi pengen kayak gitu tuh. Cuman waktu itu Satu bulan. nggak sempet. Ya, dulu gue istirahat cuma 1 bulan. Capek soalnya. Iya, Jadi gue tadi 1 pengen kayak bulan gitu. itu Cuman, gue nggak ngapa-ngapain sih. Gue belum nyari kerja. nah 1 iya, bulan itu. gue rencananya sebenarnya kayak gitu. Cuman kebetulan tempat gue full time itu kan tempat gue intern sebelumnya. Kalau ada gap sebulan, ya aneh aja gitu. Iya, benar. Tapi tadi gue udah bilang ya, gue nggak nyari kerja. Tapi sebenarnya Iya. pilihannya nggak cuma kerja waktu itu yang gue consider. Apa Jadi tuh? ya kayaknya normal ya buat semua orang ya. Habis lulus lu bingung mau ngapain. Iya, betul. Gue juga bingung sih awalnya. Pilihannya bisa jadi lu mau lanjut belajar. Bisa jadi S2. Bisa jadi belajar yang lain. Apapun itulah. Sekarang kan course-nya udah banyak ya. Iya, betul. Yang related juga Udah bisa. banyak yang bisa online. Ya, terus opsi lainnya kerja, cari duit buat makan. Iya, betul. Ya, kerja Sama bayar kosan. bisa lu kerja sama orang, cari kerjaan, atau mungkin lu bikin usaha sendiri. Well, tapi lu kalau lu bikin usaha sendiri nggak harus habis lulus kuliah juga. Iya, sambilan juga bisa. Sambilan juga bisa. Ya, tapi waktu itu beberapa option yang gua sempat consider. Tapi utamanya ya lanjut belajar atau apa sih? Atau lanjut kerja. Bukan lanjut kerja sih, atau mulai kerja. Jadi kayak Iya, nambah mulai experience dulu gitu. Nah, kalau waktu itu sih, ya gue ujungnya milihnya lanjut. Bukan lanjut. Aduh, kenapa gue berlanjut terus sih? Nyari kerja, bukan nyari kerja. Gue intinya milih untuk kerja dulu, nambah experience. Mantap. Sambil mikir gue mau lanjut belajar apa. Nah iya, itu juga Karena penting. pas gue lagi mikir, gue udah lulus. Kalau gue mau belajar lagi, gue mau belajar apa? Gue nggak bisa decide gue Iya, mau belajar betul. apa. Karena gue Iya, betul. karena secara kan let's say apa sih kita computer science. Setelah lulus kan misalnya lu mau S2 banyak nih pilihannya. Data Betul sekali. science, data Susah analis, lu mau lanjut computer science lebih detail juga bisa. Lu mau kayak project management, gue lupa apa sih yang management gitu juga bisa kan. Computer Bisa. science related. Kayak bahkan biotech juga bisa. Ya, makanya. Nah, tapi karena gue sendiri belum tahu field itu ngapain dan rasanya kerja itu gimana, dan itu mungkin hanya bisa lu dapat kalau lu coba kerja gitu kan, karena kalau lu kerja kan lu bersinggungan sama yang lain juga ya. Jadi lu kerja saya singgungan sama data engineer, data analis, untuk ya dia lu bisa tahu kira-kira kalau lu kuliah data science lanjutnya misalnya bisa jadi apa gitu. Ya jadi karena itu sih, karena kalau pilihan gue, karena kalau gue mau lanjut belajar pun gue belum tahu mau apa. Iya, gue juga sebenarnya waktu itu ya dari pertama kali kuliah itu gue
pengen ngambilnya cyber security, menjurusnya ke arah sana. Karena menurut gue mau kapanpun pasti itu dibutuhin kan. Cuman pas udah lulus kayak gini, pilihannya itu sebenarnya jadi kayak makin banyak karena kita makin pengetahuannya makin nambah kan. Kayak Benar. apa kita lanjut ke ini aja, artificial intelligence, atau ke waktu itu kalau nggak salah lu pengen coba ini kan renewable energy kan, Benar. sama bioinformatics kan. Yoi. Ya pilihannya jadi bingung. Akhirnya ya udahlah gue kerja dulu aja. Iya. Dan bioinformatics itu juga baru gua temuin, maksudnya baru kepikiran pas gua udah mulai kerja. Iya, Jadi itu pas kayak membuka sesuatu yang membawa baru gitu wawasan, kan setelah iya. kerja kan. Karena pas lu kerja tuh lu ketemu orang-orang yang variatif dengan interest Iya, masing-masing yang variatif. iya Dan bisa jadi betul. lu nemu interest yang mungkin lu tiba-tiba cocok gitu. Terus lu pengen belajar. Ya, itu sih. Tapi dulu pas awal gua milih kerja dulu. Kan gua jadi kerja dulu. Sampai sekarang sih, bukan dulu. Masih Berarti lanjut. studinya belum lanjut Belum. deh. Ya itu gue inget sih waktu itu. Terus pas gue tanya dosen pembimbing, dia bilang, "Nah, kalau udah kerja susah mau mikir mau belajar pasti mau Iya kerja betul. terus." Dan itu Iya, kesampaian. udah megang duit susah deh kalau mau berhenti. Dulu gue pikir cuman udahlah, coba kerja 1-2 tahun sambil nyari mau belajar apa. Udah 3 tahunan. Lanjutan. Iya, jadi gitu. Setiap ya kalau sebenarnya mungkin opsi lain masih banyak ya. Ya, setiap orang opsinya beda-beda lah. Tapi intinya biasanya yang opsi utamanya biasanya itu 2 sih. Ada opsi ketiga, nganggur, nggak Oh ya, ngapa-ngapain. Itu juga bisa. ya itu bisa sih. Ya, Karena ini kan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin pas lagi pandemi kayak gini, ada beberapa teman gue yang udah lulus dari tahun lalu juga masih belum dapat kerjaan karena pertama emang mungkin saingannya banyak udah biasa gitu kan ya. Tapi kan karena pandemi kayak gini mungkin jadi lebih sulit orang perusahaan-perusahaan mau nerima juga kan. iya, supply demand sih. Demand-nya Iya. turun, supply naik. Hmm. Supply konsisten mungkin. Iya, supply-nya konsisten. Ya, cuman demand-nya turun. Ya bener sih, lagi susah. Emang masa-masa gini masa yang susah. Masa yang kelam. Ya, cuman ya kira-kira itu sih. Dan kalau lu lanjut kerja pun, opsi kayak branchingnya lagi banyak lagi. Mungkin lu Iya, nggak harus betul. kerja related ke computer science. Mungkin lu lulus jadi apa sih? Jadi Jadi produser, iya, bisa aja. jadi YouTuber, jadi Betul. Cuman influencer. kan cuman kan kebetulan kita berdua rencananya bukan rencananya. Setelah lulus itu kita berdua pilihnya ya udahlah kerja dulu gitu kan ya. Benar. Jadi paling topik pembahasan kali ini ya kita bakal bahas kerja itu apa namanya? Kalau kita pilih kerja setelah lulus itu kira-kira bakal ada apa aja sih yang apa namanya? Yang bakal kita temuin. Kebetulan gue baru full time kurang lebih 2 sampai 3 bulan Oh sih. bentar, Jadi tapi ya sebelum ke situ, kenapa lu pilih apa tuh? kerja akhirnya? Oh, Oh, kenapa option lu pilih ada apa kerja? aja? Option lu ada apa aja? Nah, tadi gue udah sebut option gue itu sebenarnya gue pengen lanjut. Cuman gue jadi bingung pengen lanjutnya itu apa gitu. Hmm, Gue bahkan kepikiran mau ngambil MBA kan. bisa, bisa. Terus karena kebetulan diajak buat lanjut jadi full time di apa namanya di perusahaan tempat gue magang, ya udah gue akhirnya pilih kerja dulu aja karena masih bingung mau studinya lanjut apa sih. Hmm, oke, Ya siap. gitu. Terus berarti kita lanjut ya. Yap. Apa namanya? Kita bakal bahas apa aja nih? Kita bakal bahas apa aja yang kita temuin kalau kita milih kerja setelah lulus karena kebetulan gue udah ada 2 sampai 3 bulan pengalaman jadi ya Devin juga udah ada 3 tahun pengalamannya. Tapi yang Jadi baru lu sih. Jadi mungkin lu lebih refresh. iya, mungkin lebih relevan juga ya sama Iya, yang lebih baru relevan. lulus ya. Apalagi masa-masa gini. Terus iya betul. Terus buat yang studi nih, nanti kita coba bakal bahas apa namanya struggle-nya Devin mikir, aduh gue lanjut studinya kapan? Nah nanti itu kita bahas juga. Oh iya, pasti. Bukan seragam gua doang kok. Tapi pertama-tama kita bakal bahas nih kalau misalkan kerja. Nah setelah lulus itu biasa kita
kerja itu kadang-kadang kayak balik lagi nih ke imposter syndrome, ke episode imposter syndrome. Buat yang belum denger, coba denger dulu yang imposter syndrome. Tapi kurang lebih kita bakal kayak galau gitu kurang lebih ya. Aduh, kira-kira kita cocok nggak sih di company ini? Karena gue ada temen gue waktu itu diajak kerja di di toko hijau. Sebenarnya kalau menurut gue skill dia mumpuni gitu, skill dia mumpuni. Tapi kayak dianya galau, kayaknya gue belum 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 cukup skill gue masuk sana, padahal belum dicoba. Hal-hal yang kayak gitu kan gue juga ngerasain sih sebenarnya. Uh, Jadinya kita bingung. Jadi pas kita udah masuk kerja, kebingungan itu bakal tetap berlanjut sampai kita udah dikasih project. Terus kayak, aduh kira-kira skill gue cukup nggak ya segala macam. Pertama, kalau buat orang yang masih mikir kayak gitu, gue mikirnya sih gini. Karena lu kan fresh graduate, ekspektasi fresh graduate itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget kalau menurut gue ya. Yang penting eh, apa namanya? Yang penting apa yang lu kuasain di apa yang pernah lu pelajarin di kuliah itu ya lu bisa, intinya kurang lebih seperti itu, sesuai sama apa yang lu kerjain di kerjaan, ekspektasinya sih sebenarnya seperti itu. Nah, eh terus kadang-kadang kan kita ngerasain yang kayak gitu ya, tapi kadang-kadang juga kayak ada orang yang pede aja nih, iya nih skill gue udah cukup nih kayaknya karena beberapa project yang dikasih gue bisa kerjain. Nah, ada yang kayak gitu juga. Terus lama-lama, bosen kerjaannya gini-gini aja. Mungkin dia nggak cocok di tempat kerjanya atau gimana. Jadi kita mungkin bakal bahas itu dulu kali ya. Benar. Gimana? Bisa. Nah, ada sebuah teori, bukan sebuah teori, apa ya namanya ya? Hasil riset ya. Ada sebuah hasil riset namanya itu Three Dimensions of Experience. Jadi Three Dimensions of Experience ini dia ngebahas 3 hal kurang lebih secara garis besar. Anxiety, boredom, sama flow channel. Anxiety sama boredom ini kedua hal yang biasanya kita rasain waktu kita masuk kerja atau kita udah kerja gitu. Anxiety sama boredom. Flow channel juga sama. Terus apa sih bedanya mereka bertiga? Nah, anxiety itu yang tadi gue bahas, kayak lu ngerasa skill lu itu cukup tinggi, tapi ternyata pekerjaannya ya gitu-gitu aja, challenge-nya nggak ada. Nah itu berarti lu udah masuk ke fase yang namanya boredom. Lu bakal bosen lama-lama. Terus kayak, kok kayaknya gue nggak berkembang, projectnya ini aja. Nah itu fase boredom waktu lu kerja. Gue pernah ngerasain itu tapi cuma sebentar, karena gue waktu itu sempat ngobrol juga. Ini pas intern ya, pas gue intern. Terus PM gue juga nawarin, lu kira-kira mau project yang kayak gimana gitu biar nggak bosen. Terus akhirnya ya coba-coba sampai gue masuk di fase anxiety. Kalau fase anxiety ini kebalikannya dari fase boredom yang tadi. Anxiety itu kayak lu ngerasa skill lu belum cukup tapi challenge-nya terlalu tinggi. Kayak misalkan gue awalnya bosen, terus lu dikasih, ya udah nih gue kasih kerjaan yang baru buat lu. Di mana challenge-nya itu lebih tinggi, terus banyak hal-hal yang belum lu pelajarin, belum lu tahu. Terus lu ngerasa skill lu itu belum nyampe situ. Nah, biasanya itu di fase anxiety. Jadi anxiety sama boredom ini kebalikan. Nah, dua fase ini kalau bisa sih dihindarin ya, karena menurut gua nggak gitu bagus buat, pertama work life balance iya, kedua buat self development lu juga nggak juga kurang bagus. Kalau kayak anxiety itu sebenarnya awal-awal bagus, asal lama-lama diturunin anxiety-nya. Jadi skill lu dinaikin, anxiety-nya lama-lama bakal turun dan bakal menuju boredom. Tapi kalau udah nyampe di boredom, jangan sampai lu nyaman di situ. Lu butuh challenge yang lebih buat ningkatin productivity, ningkatin self skill segala macem. Nah, terus yang ketiga itu yang tadi nih, flow channel. Flow channel itu di mana skill sama challenges yang diberikan itu seimbang. Jadi kayak misalkan skill lu udah ada di poin 50 dari 100, terus challenges-nya juga 50 dari 100. Nah, itu kan bakal seimbang tuh. Cuman kalau misalkan lu lama-lama di situ, artinya skill sama challenge-nya itu konstan, nggak bergerak ke atas ke bawah, itu lama-lama pasti bakal turun ke boredom.
Nah, makanya flow channel ini cara ngejaganya gimana? Flow channel ini cara ngejaganya ya menyesuaikan skill lu sama challenges yang diberikan. Kalau misalkan kira-kira, kayaknya gue kerja gini-gini aja, lu minta challenge lagi. Jadi dari boredomnya nanti bakal naik lagi ke flow channel. Terus kalau misalkan udah ketinggian, nanti kan bakal nyampe ke anxiety lagi karena challenges-nya ketinggian. Lu ningkatin skill-nya lagi biar anxiety-nya turun. Sampai ke flow channel lagi. Makanya flow channel itu digambarinnya bukan garis lurus, tapi garis bengkok-bengkok. Garis melengkung, kayak ular gitu. Karena dia bakal naik turun, dia nggak pernah konstan. Itu sih yang bisa gue share sih. Ini 3 dimension Setelah, ya, of experience. Tapi mungkin iya, gue 3D. mau bertanya atau berpendapat. Tadi Apa kan tuh? kalau diagramnya emang skill sama challenge sih. Cuman, tapi bener gak sih? Let's say kita ngomongin apa? Anxiety dulu. Iya, Yang anxiety. ngebikin anxiety belum tentu cuman kayak karakteristik imposter syndrome gitu yang kita merasa skill kita kurang. Tapi bisa jadi emang let's say kita masih baru ke dunia kerja, kita belum kenal lingkungannya gimana, atau cara kerja gimana, atau orang-orangnya gimana, gitu kan. Itu mungkin bisa nimbulin anxiety juga. Betul, Dan betul. Karena itu challenge-nya termasuk tinggi kan, karena kita perlu adaptasi segala benar, macem. Nah, itu ya. jadi challenge sendiri. Nah, itu lebih ke soft skill lah ya. Iya, Berarti kan betul. ya. Dan nanti let's say makin lama lu makin akrab, makin cocok, makin ngerti apa cara kerja timnya, flow-nya gimana. Tapi lama-lama bener gak lu bisa mencapai titik di mana lu bosen juga. Betul, karena kalau misalkan lu udah ketemu anxiety itu nggak mungkin terus-terusan anxiety. Lama-lama itu pasti turun ke boredom. Tapi boredom itu nggak mungkin naik ke anxiety kalau lu nggak ngapa-ngapain. Benar. Kalau timnya gitu-gitu aja, nggak Iya, berubah betul. proses, jalan terus Betul. normal gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, berarti ini juga bisa diterapin konsepnya ke yang karakteristik soft skill gitu, bener kan? Iya, betul. Betul sekali. Mantap. Jadi 3 dimension of experience. Lu udah ngerasain apa aja? Gue udah ngerasain naik turunnya sih dari boredom ke flow channel, ke anxiety, terus balik lagi ke flow channel, ke boredom lagi. Ya, gitu lah. Banyak yang lu udah ngalamin ya. Iya, gila ya. Tapi gue bisa relate sih, benar-benar. Anxiety gue pernah ngalamin, boredom gue sering ngalamin. Bahkan sekarang gue lagi ngalamin. Kurang di challenge ya. Gue bingung mau ngapain. Ya gak sih, ya tapi kayak itu normal kalau lu ngalamin di hal kerja. Betul itu Karena normal. Cuman jangan stay di satu tempat sih sebenarnya sih. Iya justru itu. Satu, lu merasa santai. Bener gak sih? Karena mau ngapain, lu udah tahu gimana caranya. Asal gimana caranya, mau ngapain aja, lu udah tahu. Tapi lama-lama bener, lu karena lu udah tahu, buat gua sih, gua masih jadi bosen. Oh, mau A ya udah, harus B, C, D. Udah tahu, ya udah, kayak baca buku doang. Gitu. Ya, tapi pada akhirnya, ya gimana cara lu keluar dari gak kebosanan itu sih yang lumayan susah. Nah, sebenarnya susah nggak susahnya itu tergantung project yang lu kerjain atau pekerjaan yang dikasih ke lu ya. Kalau misalkan kayak lu bisa request gitu, kayaknya yang ini gue ngerasa orang lain bisa ngerjain deh. Ada nggak sih yang tingkatnya lebih tinggi, difficulty-nya lebih tinggi? Sebenarnya bukan merasa sombong, tapi kayak itu buat diri lu sendiri. Kayak gue butuh challenge nih. Kalau misalkan kayak gini aja, ya lu gue bikinin automation-nya deh. Jadi lu bisa eksekusi sendiri. Mungkin kayak Mantap. gitu ya. Ya, satu kan tadi lu bilang bisa minta. Ya benar, bisa minta itu kan balik lagi ke dukungan company-nya kan, atau timnya lah. Iya, betul. Gitu. Ya, itu benar-benar itu hal yang biasa lumayan penting sih untuk dicari. Maksudnya apa company-nya nge-encourage self development gitu-gitu sih. Itu menurut gue yang lumayan penting. Nah, tapi let's say company encourage. Kadang lu mau nyari apa yang mau pelajarin pun juga susah. Bukan apa yang lu pelajarin deh. Kadang lu mau cari tahu kira-kira ngapain yang bisa membantu lu keluar dari boredom juga susah. Nah,
kalau menurut gua itu pentingnya yang namanya sharing session di sebuah perusahaan. Oke. Karena ya lu tiba-tiba kayak oh kok kayaknya ini menarik gitu. Kayak waktu itu apa namanya? Gua sempet bosen sama Java 8 kayaknya gini-gini aja. Terus tiba-tiba ada yang sharing session tentang Kotlin. eh, Kotlin, ya Kotlin. Terus cobain deh Kotlin. Oh ternyata Kotlin lebih seru segala macem. Terus ternyata lebih menarik, banyak yang bisa dipelajarin kayak coroutine. Coroutine itu kan terms-nya nggak ada di Java gitu kan. Walaupun bisa bisa diimplementasi. Terus kayak tiba-tiba ada yang sharing session lagi tentang reactive programming. Nah itu kan hal-hal yang baru kan. Makanya menurut gue sharing session itu di sebuah perusahaan cukup penting sih buat ngilangin boredom sih. Terkait hal yang di-share itu sesuai sama minat lo atau enggak ya. Karena waktu itu ada yang bahas tentang kayak di sisi bisnisnya. Dan itu malah menurut gue jadi lebih menarik karena sebelumnya kita belum pernah denger gitu. Benar, nggak salah juga. Ya oke, sharing session bener sih, bisa jadi salah satu itu. Ya tapi menurut gue faktor yang paling besar tetap salah satunya diri lu sadar, lu bosen, lu sadar lu mau improve, bukan sadar juga, lu mau punya tekad untuk improve. Ya keduanya ya support company-nya bisa gak Iya, untuk betul. itu kan. Ya well, kalau nggak bisa pun ya udah di luar jam At least kerja. iya, at least sebenarnya yang paling kecil ya mulainya dari kita sendiri kan sebenarnya kan. Ya Karena benar. kita nggak selalu bisa berharap ke ada orang lain ngasih challenges kan. Misalkan gini deh. Lu biasa pakai apa misalkan kayak buat yang baru lulus gitu deh. Misalkan biasa OOP pakai apa sih? Pakai Java. OOP itu kan sebuah paradigm kan ya, Ya, sebuah paradigma kan ya. ya. Ada nggak sih paradigma yang lain? Oh ada nih functional programming. Kenapa nggak lu cobain aja gitu? Itu sebenarnya buat ngindarin dari boredom juga sih. Iya, bisa gitu. Benar. Ini three dimension of experience. Ini sangat relatable. Iya, ini relatable apalagi pas kerja karena menurut gua three dimensions of experience ini gua nggak rasain pas di apa namanya? Kuliah. Pas di kuliah karena di kuliah itu gua nggak tahu ya kalau orang lain ya mungkin ada yang sempet anxiety juga mungkin ada yang rasain karena bisa aja gue bosen nih gini-gini Kayaknya doang. anxiety-nya beda sih kalau kuliah. Betul three dimensions of experience-nya itu nggak three tapi cuma dua antara lu anxiety atau lu boredom. Kenapa karena flow channel-nya itu lu nggak bisa temuin flow channel-nya itu di mana karena lu cuma bisa ngikutin apa yang dikasih kampus. Benar. Menurut gue sih gitu ya. Ya. Itu ya, kecuali ya lu cari tahu sendiri. Tetap di luar. Betul. Nah, kalau cari tahu sendiri bukan masalah kuliah jadinya. Ya, jadi self-development and Iya, self-learning. bisa. Betul. Setuju. Benar-benar. Jadi three dimensional experience kayak, ya, menurut gua sangat relatable. Dan kalau lu kerja kemungkinan besar lu bakal ngalamin. Iya. Ya, Nah, dan harus, apa? at least lu harus udah tahu lah kira-kira, mungkin lu nggak harus tahu dulu sih, at least lu udah harus sadar kalau lu ini misalnya udah di tahap boredom misalnya, itu yang paling penting. Terus kalau misalkan ada yang mau cari tahu jauh lebih lanjut tentang apa namanya three dimensions of experience ini sebenarnya 3 hal tadi anxiety, boredom, sama flow channel ini cuma secara garis besar. 3 hal ini dibagi jadi 8 lagi. Nah, kalau misalkan lu emang pengen pelajarin kayak sebenarnya gue udah di fase yang mana sih? Kok kayaknya kok kayaknya gue udah di flow channel tapi kayak gue ngerasa bosen kadang-kadang segala macam. Nah itu lu bisa coba cari-cari lagi sih karena dia dibagi jadi 8 itu jadi lebih spesifik biar lu tahu ada di phase mana. Benar. Nah, ngomongin three dimensional experience, kalau yang gue kepikiran malah ini, misalnya lu udah di state boredom, lu nggak tahu mau ngapain, mungkin lu bisa revisit lagi option yang tadi lu di awal kuliah itu, mau belajar.
Nah ya itu apa namanya? Itu bisa banget. Kenapa? Karena pasti gini, suatu saat lu pasti bakal kepikiran, gua nggak bisa ngikutin ini sendiri. Kayak apa namanya? Self learning itu agak sulit karena pertama reference-nya mungkin terbatas karena apa namanya? Beberapa kita nggak tahu guide-nya seperti bukan guide-nya apa sih kurikulumnya urutannya terus step by step-nya seperti apa mungkin kurang di situ kan ya kalau self learning kan ya. Ya, itu bisa sama disiplin sih. Nggak ada yang Iya nolong. disiplin betul betul. Yang menurut gue lumayan itu. Lumayan berat. Ya, Iya tapi udah bener capek. sih. Kalau mungkin lo di tahap boredom, Hmm. yang setelah gue pikir, mungkin lo bisa balik lagi revisit option-option lo. Mungkin lo nggak harus kerja lagi. Ya, let's Betul say. betul. Atau mungkin lo ada option lah, apa gitu, buka usaha atau apa. Mungkin lo bisa coba. Ya, itu in a way juga. Mungkin di hal kerja lo masih bosan, tapi at least lo ada sesuatu yang lo look forward di luar kerja. Mm-mm. Ya, nggak bikin lo Coba bosan. mungkin kalau apa namanya kalau dibolehin coba apa namanya apa bahasanya side hustling. Ah, benar, side hustle. Itulah yang ngetrend. Phrase-nya. Terus ya gitu sih, simple-simple sih. Atau kayak kalau gua sih cara ini ya karena gue juga pelupa kan, terus karena gua bosen juga kan, ya Hmm. kadang-kadang gue nulis nulis di blog. Oh iya, Blog Icun mantap. Tidak bisa buat orang baca, tapi buat gua baca ulang sih sebenarnya sih. Iya, iya, kira-kira gitu. Tapi let's say nih, kita ngomongin jika, if, let's say lo boredom, lo bosen. Let's say lo sekarang lagi bosen. Terus lo kira-kira, oh belajar sepertinya menarik. Kira-kira lo mau belajar apa? Bosen, kayaknya belajar Nggak, menarik. maksudnya enggak, maksud gue bosen, terus lu ngerevisit option lu waktu itu, pas lu lulus, oh, bisa S2 nih sekarang. Bisa gak ya? Bisa kayaknya. Kira-kira lu udah ada ide belum? Kalau lu udah di state itu, kira-kira lu mau belajar apa gitu? Gue masih stay di cyber security pertama. Hmm. Yang kedua karena kebetulan gue pas kuliah minoringnya di AI, ya gue pengen ngambilnya AI. Ah, Cuman AI itu kan nggak general ya. Ada kayak misalkan lu jatuhnya jadi mainin eh, apa bahasanya natural language, hmm, lu bisa mainin computer graphic atau computer vision, ya gitu-gitu kan sebenarnya spesifik kan ya. ya, Gua sih lebih condong ke natural language karena apa namanya matematikanya nggak gitu sulit menurut gua, masih bisa gua ikutin. I see. Terus kalau kalau cyber security ya karena itu pilihan gua dari awal ya gua masih berniat di situ. Ah, Itu sih kalau gua. menarik. Ya udah Jun, mungkin lu belum tahap boredom sekarang. Lu baru kerja, Kal- baru full time Nah, sorry. Nah, yang bikin nggak boredom itu sebenarnya gua loncat ke job desk yang gue sebelumnya belum pernah Ah, lakuin. benar-benar ini menarik. Jadi cross cross job desk gitu, cross job gitu. Kayak sebelumnya gue fokusnya di back end terus tiba-tiba ngehandle cloud. Terus ngehandle cloud itu ternyata bukan cuma oh ya udah provision itu, maintenance ini, monitoring itu. Tapi kan ada banyak kayak terms-terms yang lu belum tahu, terus best practice-nya seperti apa, infrastruktur yang bagus itu seperti apa. Yang bikin gak bosen sebenarnya hal-hal baru kayak gitu sih. Setuju. Ya, tapi benar case lu menurut gua case lu bagus banget sih. Apalagi dulu lu udah intern lumayan lama kan backend. Ya, Iya, bro. Lu udah ngerasain. Terus sekarang lu kerja role baru lagi. Ya menurut gua itu growth-nya bagus sih. Mantap emang. iya. Kayak ya kalau misalkan emang lu bosen, sebenarnya studi atau apa lanjut S2 itu bukan satu-satunya pilihan. Misalkan lu bosen nih gue jadi engineer,
gue coba jadi PM lah. Kan bisa aja sebenarnya kan. Bisa. Ya intinya yang penting lo harus sadar lo bosan, terus lo mau ngelakuin action. Menurut gue Iya, intinya itu sebenarnya sih. intinya itu. Jangan sampai lu nyaman sama kebosanan lu, intinya itu doang kan. Iya. Tapi nggak ada salahnya nyaman. Tapi jangan terlalu nyaman kelamaan. Kalau menurut gue Iya, sih gitu. kayak gitu. Ya. Kalau lu gimana? Apa nih? Lu kan kerja udah berapa, 3 tahun ya kira-kira ya? 3 tahun Oh, lebih udah ya? tua gue. Udah Tiga, mau 4 tahun kayak. Udah mau 3,5 tahun kayak. iya. Berarti selama 3 tahun ini, lu udah kepikiran belum? Aduh, gua harus lanjut S2 nih mau nggak mau. Enggak sih. Sekarang option ya gue tahu gue harus. Maksudnya gue mau belajar. Cuman S2 kayak bukan solutionnya. Ya kayak. Menarik. Menurut gue S2 bukan salah satu solutionnya. Atau solution yang gue mau ambil. Karena apa ya? Satu itu ya sekarang pun gue belum yakin mau yang mana. Itu satu. Terus kedua itu kan gue sering belajar online ya. Maksudnya ikut ngambil course. Menurut gue sih udah lumayan banyak. Dan maksudnya course-course gitu yang sebenarnya material juga diajarin misalnya kalau lu S2 gitu. Bedanya, minusnya itu lu satu, schedule deh. Lu nggak ada fixed schedule. Ya lu bisa bikin fixed schedule. Cuman kayak nggak ada tuntutan untuk ada fixed schedule kan. Itu Betul. satu. Ya itu in terms of disiplin. Sama satu lagi, biasanya yang agak susah tuh feedbacknya. Maksudnya apakah yang lu pelajarin ini benar pun, atau let's say lu belajar lagi bingung nih, kadang nyari discussion itu susah. Kalau gue lihat ya value dari gue ini, opini gue, kalau lu lanjut study ya lu dikelilingin orang-orang yang satu pikiran. Kalau lu mau discussion gampang, kalau lu bingung gampang. Tapi in terms of apa yang dipelajarin, resource-nya udah ada sih. Cuman emang lingkungannya itu yang nggak ada. Iya, betul. Itu. Cuma apa namanya? Ada beberapa hal yang kayaknya nggak gitu deh. Masalah disiplin ya kalau menurut gue ya. Iya. Sekarang kan gini ya, apa namanya? Online resource itu sebenarnya udah banyak. Yang premium juga banyak kan. Karena tadi kan gue sempat bilang kayak guide-nya agak kurang lah. Kalau misalkan lu lihat kayak misalkan ya kayak Udemy gitu, kadang-kadang kita nggak tahu apakah yang mentornya itu legit atau gimana, kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kayak apa namanya, edX atau yang dari Microsoft, ya kita tahu secara pengalaman mungkin dia legit, tapi apakah dia bisa ngajar, kan belum tentu. Nggak semua orang yang praktikalnya hebat dia bisa ngajarin orang kan. Bener. Terus kalau masalah disiplin ya, gue ada cerita sih masalah ini juga terkait sama mau ngapain setelah lulus sih. Jadi apa namanya, cewek gue setelah dia udah kelar skripsi segala macem, dia bingung kan mau lanjut apa sebenarnya, karena intern dia sebelumnya mobile developer kan. Tapi masih rada galau nih mau lanjut mobile atau mau coba front end. Terus akhirnya dia ngambil nano degree di Udacity. Mungkin itu jadi salah satu pilihan yang bagus buat orang yang gue udah lulus nih tapi masih belum tahu minatnya di mana. Apalagi kalau misalkan kalian nggak ngambil intern, karena sebenarnya internship itu kan pilihan kan ya. Jadi kalian belum tahu nih apa namanya, di industri itu sebenarnya seperti apa. Ya mungkin bisa look up dulu di internet kira-kira adanya ini nih, back end, ada front end segala macam. Di episode kita yang paling pertama juga kayaknya ada deh. Ada, benar. Mungkin bisa dengerin di situ. Nah, setelah lu tahu lu maunya ke arah mana, kan kadang-kadang kayak skill-nya itu belum ada gitu. Nah, mungkin Udacity ini bisa jadi pilihan karena dia ada yang namanya nano degree. Nano degree ini harganya emang cukup premium sih, tapi karena harganya yang premium itu mungkin tingkat kedisiplinannya jadi naik. Gue sih mikirnya gitu ya.
Benar, itu bisa jadi karena lu bayar kan. Betul. Iya. Dan sebenarnya Terus, biasa online course kita juga ah, ada schedule juga sih. Maksudnya bisa ada deadline buat ngerjain task gitu-gitu juga sih. betul. Dan yang tadi lu bahas masalah feedback, kalau lu ngambil nano degree itu, code lu di-review. Kalau masalahnya coding ya, code lu di-review. Jadi lu tahu kira-kira, oh yang ini ternyata nggak bagus, segala macamnya itu di-review. Jadi ada feedback juga. Ya, tapi ya nano degree itu bagus sih. Maksud gue ya nge-solve concern gue tadi pasti. Karena kan lu kayak Betul. ya kayak belajar bareng ya kayak sekolah gitu kan. Iya, betul Ya, sekali. benar. Dan kalau gue sendiri biasanya kalau gue nyari course itu, gue nyarinya biasa dari university-nya dulu sih. Maksud Oh gue iya, ya nyari material di university-nya. Terus biasa di university-nya kayak apa sih, Harvard. Kadang dia kasih materi gratis juga. Bisa lu MIT download. tuh biasanya dia Oh ya, tuh MIT dia deh yang dari sering. YouTube. Gua nontonin itu tuh nontonin apa namanya, aljabar linearnya MIT, tapi nggak pinter-pinter sampai Iya, sekarang. itu yang di papannya cek tek tek terus diangkat papannya. Iya. Ya gitu-gitu. Iya, itu mereka banyak. Terus kalau let's say itu belum cukup pun, biasanya di Udemy gitu ada yang emang materinya dibikin dari kampus. Nah, itu biasa yang gue lihat sih itu sih. Iya. Itu. Ya, jadi resource sudah banyak sih menurut gue ya. Jadi itu balik lagi ke diri lu. Dan menurut gue nggak harus ya S2. Ya gitulah ya, nggak harus. S2 sebenarnya kalau misalkan lu ngomongin gue cuma butuh skillnya doang, ya lu nggak perlu S2. Tapi kalau misalkan lu butuh gelarnya karena misalkan pekerjaan lu kayak gue mau coba naik jabatan atau lu mau coba jadi dosen, kayak tau gue dosen itu minimal S2. Nah benar, kalau mau itu ya. Benar. Itu lu mungkin butuh S2 karena ada sesuatu yang bisa dilihat dari lu nih, orang tuh ternyata punya skill. Ya itu ijazah lu gitu kan. Yes. Ya, dan itu emang syarat. Betul. Mungkin kalau posisi lu seperti itu ya lu butuh S2. Benar, itu nggak salah. Tapi kalau cuma buat skills, ya online resources sudah banyak sebenarnya. Benar sekali. Ya, jadi menurut gua gitu sih. Gimana deh lu? Ada lagi yang mau dibahas? Atau ada lagi nih yang masih lu mau tambahin nih? Kalau di gua udah cukup detail. Kira-kira optionnya apa aja. Terus kenapa kita milih waktu itu milih ini. Sama tadi yang 3-dimensional experience sangat very insightful. Itu benar-benar relatable nanti kalau udah mulai kerja sih. Iya, sebenarnya kalau misalkan di recap kita udah bahas kayak opsinya apa aja sih setelah lulus, ya bisa lanjut belajar, nyari experience gitu kan ya. Terus kalau misalkan nambah experience, misalkan kita coba cari kerja, udah bahas juga pas kerja itu kira-kira bakal ngapain aja segala macem. Terus kalau misalkan kita udah kerja, kapan butuh S2-nya, ya mungkin kalau emang lu butuh skillnya, itu udah dibahas juga. Atau kalau lu emang butuh gelarnya, ya itu dibahas juga. Terus apalagi tadi kita diceritain kan kenapa kita milih jalur kita yang sekarang kan. Iya. Nggak ceritanya ya nggak singkat padat, nggak gimana banget. Iya, tidak memulai drama ya. Iya, mungkin sangat relatable. Terus udah ya, berarti dari gue sih itu aja sih. Oke, kalau gitu siap. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada topik yang kira-kira kalian mau coba dengar opini dari kita, bisa kontak kita di hello@positive.dev, hello@positif.dev, atau bisa DM di Instagram kita di @positive.dev.